Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Soleha. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Karangbawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswi BPK dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan PPL yang ketiga di sekolah saya. Untuk praktik kali ini, saya laksanakan di kelas 5 dengan cara daring, dengan menggunakan aplikasi video conference Zoom. Berikut video PPL yang ketiga dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semua diberi kesehatan. Bu Guru absen dulu ya. Zikri hadir? Hadir. Ya. Kiran hadir? Hadir. Apaan hadir? Hadir Bu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Rina, coba. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa bisa menerima ilmu yang Bu Guru sampaikan dengan baik. Nah, anak-anak, kita masih melaksanakan pembelajaran melalui daring ya. Kalian harus tetap semangat. Kita bisa bertatap muka melalui kelas virtual Zoom. Apakah kalian senang? Senang Bu. Dan tidak bosan-bosannya Bu Guru ingatkan kepada anak-anak semua ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai manusia kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita ya. Jangan lupa memakai apa ini? Masker. Dan jangan lupa mencuci tangan ya. Ingat ya 5M. Paham ya anak-anak? Bu Guru. Sebelum kita mulai, Bu Guru ingin melihat kesiapan kalian belajar hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah Bu. Sudah. Siap Bu. Sudah disiapkan alat tulisnya? Tunjukkan sip. Bagus sekali ya. Berarti kalian memang bersungguh-sungguh ingin menjadi anak yang pintar. Baik anak-anak, kalian mengikuti apa yang Bu Guru katakan, bukan apa yang Bu Guru pegang ya. Paham? Hidung. Oke. Telinga. Oke, berarti nasionalisme kita. Bu Guru ingin mengajak kalian bernyanyi, menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Artinya berani dan sebagai penerus bangsa memiliki sikap yang berani. Anak-anak, coba sekarang perhatikan ya. Seorang anak bernama Edo. Edo semakin menyukai selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Kalian suka wortel? Suka bunga. Dari cerita ini, nanti kita akan belajar bercerita. Diharapkan nanti kalian itu bisa mengidentifikasi mengenai ragam gambar ilustrasi. Dan juga nanti anak-anak juga bisa belajar bagaimana sih langkah-langkah membuat
gambar ilustrasi. Kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran kedua. Sekarang perhatikan, ada 4 gambar. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Jika kalian perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, keempat gambar ini itu saling berkaitan satu sama lain. Gambar di atas ini adalah rangkaian gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi itu bedakan menjadi 2 macam. Gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ada beberapa ragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah cergam. Yang kedua adalah kartun. Yang ketiga, karikatur. Yang keempat adalah komik. Yang kelima adalah pamflet. Dan yang keenam adalah sampul. Yang pertama cergam. Jadi inti dari cergam adalah narasinya. Sedangkan gambar itu hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Selanjutnya adalah komik. Itu gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas. Di kartun ini adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Ini adalah selebaran berupa tulisan yang disertai gambar atau tidak. Karikatur ini adalah gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Ini adalah sampul, ya. Sampul ini adalah cover yang merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Media yang digunakan untuk menggambar ada kertas HVS, kemudian krayon. Nih, ada cat air, pensil warna, ada kanvas, dan yang terakhir adalah kaca, ya. Beberapa media yang sering kalian gunakan, ya, seperti kertas, HVS, krayon, ya, pensil warna. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ini media alas gambar. Yang kedua adalah media pewarna. Media gambar ini meliputi ada kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Kalau media pewarna itu meliputi pensil, warna, dan cat air. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah gagasan. Yang kedua, sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Mbak Kiran, dibacakan, dinyalakan. Mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sama kelinci-kelincinya. Ya, dilanjutkan Mbak Farah, silakan membaca, mikrofonnya dinyalakan. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Sekarang amati gambar di bawah ini. Itu ada kelinci. Nah, setelah kalian perhatikan, di sebelahnya adalah kerangka kelinci. Nah, itu termasuk binatang mamalia. Ya, mamalia itu tergolong hewan vertebrata. Artinya hewan yang bertulang belakang. Terus kalian menemukan apa saja di situ? Burung, Ada burung. Kemudian apa lagi? kelinci, Kelinci. Ada apa lagi? ular, Ular. Yang pertama burung. Burung bisa terbang, mengepak sayap, sayap. Nah, sayap itu termasuk, ya, organ gerak. Kan adanya kontraksi otot yang menggerakkan tulang.
Ingat, adanya kontraksi otot. Nah, hewan vertebrata contohnya adalah apa? Kegiatan diskusi ya. Jadi Bu Guru membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Bu Guru nanti kirimkan link LKPD grup WhatsApp kelas ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman anggota kelompok. Hasilnya itu bisa difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp kelas. Seperti ini bentuknya ya, LKPD-nya ya. Kalian akan mengerjakan 2 tugas dari Bu Guru. Yang pertama, LKPD yang pertama, yang satu adalah kalian bersama teman kalian itu KPD yang pertama, kalian tuliskan, menceritakan sesuai dengan gambar. Dan untuk LKPD yang kedua, nah kalian di sini identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut beserta fungsinya. Nah, nanti kalian diskusikan ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi ya. Sekarang anak-anak semua membacakan hasil diskusi ya. Nah, Bu Guru minta kelompok 1 untuk membacakan yang diwakili oleh Mbak Kiran. Gambar 1. Kelinci memiliki 3 anak kelinci yang lucu-lucu. Ada yang berwarna hitam, abu-abu, dan kuning. Mereka sedang menyusui induk kelinci yang makan wortel. Dia makan hingga perutnya kenyang. Gambar 3. Kelinci hitam sedang bermain di lapangan. Dia melompat-lompat ke sana kemari. Ya, betul sekali. Bagus ya. Kelompok yang kedua, Bu Guru minta yang mewakili Mas Afan dibacakan hasil diskusinya. Organ geraknya kaki. Berfungsi untuk melompat dan menahan tubuh saat mendarat. Burung, organ geraknya sayap dan kaki. Sayap digunakan untuk terbang, sedangkan kaki untuk berjalan. Bagus sekali, terima kasih Mas Afan ya. Kelinci itu memiliki organ gerak kaki. Kelinci mempunyai kaki belakang yang panjang dan kuat. Kaki belakang tersebut digunakan untuk melompat. Bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan Bu Guru? Paham, Bu. Kita tanya jawab ya. Burung, organ geraknya apa? Sayap. Sayap dan apa? Kaki ya. Sayap digunakan untuk apa? Terbang. Kaki digunakan untuk Berjalan. betul sekali. Mas Nafan, kelinci itu organ geraknya apa? Ibu, Digunakan untuk apa? untuk melompat dan berjalan. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Menggunakan pembelajaran senang. Adakah materi yang belum dipahami atau materi yang sulit? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Iya, pintar sekali. Baik, anak-anak, kegiatan akhir kita sudah belajar apa saja tadi? Ilustrasi. Ilustrasi. Gambar ilustrasi meliputi apa saja? Kartun. Kartun, Pamflet. pamflet. Kedua, kita juga sudah belajar tentang apa? Organ gerak hewan. Berarti anak-anak sudah paham ya? Kalian mengerjakan soal evaluasi meski dengan menggunakan kuisis. Nanti Bu Guru pantau dari sini sudah di akhir pembelajaran ya. Bu Guru akan memberi tugas untuk kalian membuat model kerangka salah satu hewan vertebrata. Anak-anak juga jangan lupa mempelajari sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengajak kalian menyanyikan lagu daerah. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng denenteng. Pembelajaran Bu Guru mengucapkan terima kasih sudah belajar. Semoga ilmu hari ini itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk menutup pelajaran, ayo Mas Nafan disiapkan. Untuk kegiatan hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.